Kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu kita akan membahas terkait pemodelan dari sebuah data di perusahaan. Yang mana pertemuan kedua ini lumayan panjang ya materinya, jadi semoga dapat dipahami dan diikuti ya. Kayak outcomes-nya, capaiannya. Jadi di sini diharapkan kalian mampu memodelkan sebuah data di perusahaan. Nanti kita ada studi kasus. Jadi kalau mata kuliah saya eh, bisa bawa kertas masing-masing ya, karena nanti kita ada coba untuk memodelkan data gitu ya. Kita tulis tangan dulu. Jadi nanti ada studi kasusnya. Nah, kita akan membuat menggunakan diagram atau entity relationship diagram. Dan di pertemuan kedua ini kita masih konseptual data modeling. Ya, nanti minggu ketiga sudah masuk ke logical data modeling. Bedanya apa? Kalau konseptual data modeling kemarin masuk ke mana? Bagian apa kalau di data business cycle? Masuk ke planning, ya. Jadi di planning itu ada dua tahapan ya, yaitu enterprise data modeling dan konseptual data modeling. Kalau enterprise data modeling, kita memahami alur bisnisnya dulu, ya. Di konseptual data modeling, kita sudah memodelkan data masih secara garis besarnya dulu, gitu, ya. Jadi di planning ini kita memahami alur bisnisnya dari sebuah perusahaan. Terus apa keuntungannya? Misalnya kalau mau bikin software, apakah bisa menambahkan keuntungan atau opportunity buat perusahaan? Kalau database, kira-kira apa saja data yang akan dibuat ke dalam database? Itu di tahapan planning, tapi masih dalam bentuk garis besar. Nah, jadi minggu kedua ini kita masuk ke tahapan planning. Ya, nanti minggu ketiga sudah masuknya ke logical database design. Ya, logical data model. Kalau logical itu sudah masuk ke lebih detail lagi. Jadi di conceptual data model itu masih entity, relasinya apa. Kalau di logical dia udah ada atributnya apa nih dari entitas itu. Terus primary key-nya mana? Masih ingat entitas apa? Entity gimana? Person, object, event, ya, itu jadi entitas. Nah, berarti kalau di logical dia udah bentuknya tuh lebih detail lagi tuh. Si mahasiswa tuh punya atribut apa aja, yang mana yang akan dijadikan ID uniknya atau privacy-nya. Nah, itu di logical ya. Jadi minggu depan kita udah masuk ke logical. Nah, kalau physical itu gimana? Physical lebih detail lagi. Dia karena udah physical, udah masuknya tuh DBMS ya. Jadi kita sudah mainnya SQL, query. Nah, makanya bertahap tuh. Jadi kita paham dulu konseptual data model gimana, lalu kita diterapkan di logical, lalu nanti nge-query-nya itu kita sudah masuk ke tahapan physical data model. Ya. Sampai sini paham ya, teman-teman? Oke, jadi topik pertemuan kedua ini, pertama pengenalan dulu terkait IR model. Lalu IR model ini berkaitan dengan yang namanya business rules atau aturan bisnis. Jadi gimana kita mau memodelkan data kalau kita nggak tahu aturan bisnisnya. Makanya di tahap planning, kita pahami dulu bisnis rules-nya itu dari sebuah perusahaan atau institusi itu gimana sih. Nah, nanti kita pahami bisnis rules itu apa sih sebenarnya. Lalu kita memodelkan entitas dan atribut. Lalu kita relationship modeling, lalu ada advanced ER, supertype, subtype, dan lain sebagainya. Dan ada contoh terkait ER modeling. Oke, kita masuk ke basic concepts and definition dulu. Di sini ada quotes, if you don't get the data right, nothing else matters. Jadi, kalau kalian nggak dapat data yang benar, yang nggak berguna juga gitu ya. Kan ada sebutannya garbage in, garbage out ya. Mungkin udah familiar ya terkait itu ya. Nah, ini berkaitan dengan di data modeling, kita perlu memahami business rules dulu atau aturan bisnis. Dan ini menjadi the foundation of data models atau landasan ketika kita membuat sebuah data model. Nah, business rules itu dari mana sih asalnya? Di sini business rules itu are derived, artinya diturunkan dari policies, itu apa? Kebijakan, prosedur, event, kejadian, function, and other business objects
and they state constraints. Jadi dia men-state batasannya dari di perusahaan itu gitu ya. Nah, di sini business rules itu penting di data modeling karena dia mengatur bagaimana tuh data bisa dihandle dan disimpan. Nah, contoh dari business rules itu misalnya, simpelnya kalian punya kayak rumah makan gitu ya. Ada business rules-nya atau aturan bisnisnya bahwa pengunjung harus memesan minimal satu menu gitu ya. Atau pengunjung harus membayar makanannya terlebih dahulu. Nah, kira-kira itu diturunkan dari mana? Kalau harus membayar makanan terlebih dahulu, bisa jadi diturunkan dari policy atau kebijakan, posisinya, ya, kebijakannya. Bahwa kebijakannya restoran hanya menerima pembayaran di muka gitu ya, pembayaran dulu. Nah, itu kan dari kebijakan menjadi sebuah business rules atau aturan, gitu. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Oke. Nah, jadi nanti kalau dibikin data modelnya gimana? Berarti kalau misalnya tadi pengunjung harus memesan satu menu. Nah, nanti bisa nih, berarti entitasnya ada pengunjung, ada menunya nih. Nanti direlasikan lah. Berarti ya nanti lebih dalam lagi ada ya di slide-nya. Jadi berarti entitas ketemu relasinya apa? Relasinya berarti relasinya memesan ya, memesan menu. Nah, nanti dihubungkan kardinalitasnya apa? Kardinalitas itu adalah jumlah dari relasinya. Apakah many to many atau one to many? Gitu. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kenapa ada hubungannya dengan business rule? Nah, jadi adanya IR model ini itu digunakan untuk sebagai tool atau alat agar bisa berkomunikasi antara database designers and users. And user itu apa? User yang akan menggunakan sistem kita, gitu ya. Jadi atau bisa disebut juga end users ya kalau kemarin. Kalau di dalam dunia IT itu memang kita menggunakan, kalau kita mendesain sesuatu, kita menggunakan tools yang memang sudah ada standarnya, sudah ada bahasa yang sama-sama dipahami. Karena kita harus menerjemahkan bahasa mesin gitu ya, atau bahasa database di sini kepada orang yang memang mungkin latar belakangnya bukan IT gitu. Jadi ketika kita bikin kotak-kotak nih, dia akan mencari tuh kotak-kotak ini apa sih gitu ya, karena udah ada standarnya. Kalau kotak ini sebagai objek gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita jadi konsultan atau sistem analis, ketika presentasi ke klien, itu kita jelasin dulu apa namanya diagram ini tuh kotaknya menggambarkan apa, garis itu menggambarkan apa. Dan rules ini tuh mudah ya, jadi mudah bisa dipahami sehingga ini bisa menjadi alat komunikasi kita ya antara database designer ke end user. Nah, di sini juga IR model digunakan untuk membangun konseptual data model, ya, which is a representation of the structure and constraint of database. Jadi, yang merepresentasikan struktur dan batasan dari database, ya. Oke, lalu juga IR model is expressed in terms of entities in the business environment, the relationship, and attribute. Ya. Nah, contohnya di sini diagram apa kalau kayak gini? Masih di tahapan mungkin apa konseptual, logical, atau physical, ini yang mana? Konseptual, data model, karena ini masih ini ya, belum detail, masih garis besar ya. Berarti di sini entitasnya yang mana? Entitinya supplier, shipment, item, produk, order. Nah, relasinya yang mana? Ya, ini ya relasinya ya. Jadi cara bacanya kalau untuk PR, pojok banget di sini. Oke, jadi cara bacanya entitas relasinya apa, lalu untuk entitasnya dilihat kardinalitasnya apa gitu ya.
maka many to many ya. Kalau ini kan memang many to many ya, tapi bacanya juga bukan banyak supplier bisa mensuplai banyak item, enggak. Karena kita bacanya secara logical nih. Ya kita bacanya secara logik. Kalau di sini berarti baca gimana? Satu supplier bisa mensuplai banyak item. Jadi dilihat entitasnya apa di ujung, ya apa nih kardinalitasnya. Kalau kaki gagak ini menandakan dia many. Nah, tapi di sini ada ketentuan kalau dia ada garis satu, ini berarti wajib minimal satu, ya. Nah kalau ini tandanya opsional. Berarti kalau dibaca satu supplier bisa mensuplai banyak item, namun bisa juga tidak mensuplai karena opsional, ya kan? Nah, jadi dilihat nih, ini ada tanda bulat, ya, opsional tuh berarti. Nih, nah berarti kalau dari item ke supplier, satu item disuplai oleh minimal satu supplier dan bisa banyak supplier. Itu. Oke? Paham sampai sini? Paham ya? Nah, di sini ada garis dua nih. Bedanya apa kalau garis dua? Itu cuma satu, jadi maksimal satu. Maksimal satu dia. Ya. Berarti kalau di sini si orderan atau pesanan itu apa sih dipesan ya? Dipesan oleh hanya satu customer. Jadi kan satu orderan memang tertuju hanya satu customer aja gitu. Gitu. Contoh lainnya misalnya kalian punya paspor kan cuma satu. Kan nggak dua kan? Paspor kan ada cuma satu. Nah, itu bisa pakai garis dua. Berarti maksimalnya cuma satu. Nah, ya sampai sini paham? Paham ya? Kan nanti akan lebih banyak lagi jenis-jenisnya. Seperti ini ya. Oke. Nah, jadi business rule ini adalah statement atau statement that defines or constrains some aspect of the business. Contohnya, a student may register for a course only if he or she has successfully completed the prerequisites for the course. Jadi, seorang mahasiswa boleh mendaftar untuk suatu kursus atau mata kuliah lah gitu ya, hanya jika dia berhasil menyelesaikan persyaratan dari mata kuliah tersebut. Nah, itu adalah statement dari business rules, yang mana nanti kelompoknya ada dibagi kelompok, udah ya. Nah, nanti tugas besar atau proyeknya ada business rules nanti kalian menerjemahkan ya ke pemodelan IRB gitu. Nanti seperti ini kayak ininya ya, statementnya. Nah, ini sebenarnya lebih ke guidelines atau petunjuk membuat sebuah business rules yang baik, yang mana dia harus bisa deklaratif, precise, atomic, konsisten. Nah, intinya dia harus relate ke bisnis, not ke technical. Jadi bukan lebih ke implementasinya, tapi ke relate ke aturan bisnisnya gitu ya. Lalu be meaningful, be unique, be readable, artinya nggak ambigu, bisa dibaca, bisa dipahami, dan follow a standard syntax. Ini based on ini ya, referensinya. Oke. Nah, kita masuk ke IR diagram itu konsepnya ada ini ya, ada 3 komponen dari IR data model. Yaitu yang pertama entity set, jadi entitas ya atau entity. Yang kedua relationship, yang ketiga atribut. Oke. Nah, di sini kita bahas pertama adalah entity atau entitas. Entitas itu merujuk kepada person atau orang, a place,
an object, an event, or a concept in the user environment. Nah, jadi di sini contoh misalnya kalau person itu employees atau pegawai, student, pasien ya, pasien di rumah sakit. Place itu tempat. Kalau place contohnya store, warehouse, state. Kalau objek contohnya mesin, bangunan, item, event, sale, registrasi, renewal, concept, account, course, work center. Ya. Nah, ini contoh-contohnya. Oke. Nah, di entitas itu ada 3 variasi ya, ada 3 jenis. 3 jenis dari entitas. Nah, ini juga yang membedakan nanti kalian membuatnya ya. Ada kotak biasa, itu untuk strong entity. Kotak yang garisnya 2, itu weak entity. Asosiatif, itu kotak tapi ada lebih lengkungan di ujungnya. Bedanya apa? Bedanya, untuk strong entity, itu adalah entitas yang bisa berdiri sendiri atau independen. Weak entity adalah entitas yang dia tuh bergantung pada strong entity. Asosiatif itu adalah entitas yang menghubungkan entitas dengan entitas lain gitu ya di relationship-nya ya. Contohnya, nah, jadi strong entity di sini ada product line, dan produk ya. Jadi most of basic entity types are classified as strong entity. Jadi sebenarnya banyak biasanya gitu ya, memang didefinisikan strong entity nih. Namun tergantung apakah si entitas itu punya primary key gitu. Jadi ketika dia ada primary key atau karakteristik unik dari si entitas itu bisa langsung disebut strong entity. Contohnya mahasiswa, itu kan sudah ada NIM yang unik yang membedakan dia dengan mahasiswa lain. Nah, itu bisa langsung jadi strong entity, ya. Nah, kalau di sini dua-duanya punya primary key. Nah, weak entity itu berbeda. Weak entity perlu strong entity agar dia bisa ada. Kalau strong entity-nya itu nggak ada, si entitas, si weak entity ini yang nggak ada. Jadi dia bergantung. Contohnya apa? Di kasus misalnya di employee, pegawai, itu kalau di perusahaan biasanya dia punya tanggungan atau dependent. Nah, tanggungan ini biasanya partial identifier. Untuk identifikasinya biasanya ID employee ditambah dengan nama tanggungannya, ya, dependent name-nya. Nah, dia nggak bisa berdiri sendiri, jadi disebut weak entity karena dia bergantung pada si employee ini, gitu. Ya, itu ya. Jadi yang bedain, nanti kalau ada yang bingung bilang ya. Jadi dia nggak punya primary key sendiri nih si entitasnya ini, dependent ini. Oke? Nah, yang asosiatif nanti ya, kita pahami dulu atribut. Tapi sebelum ke atribut, masih ada yang bingung nggak tadi? Apa kecepatan ngajarinnya? Ada yang bingung? Sampai sini masih oke? Oke, masih oke ya. Nanti soalnya kalian ada soal ngerjain ya. Oke, kita balik ke atribut. Nah, atribut itu apa? Udah sering saya mention, atribut itu apa? Atribut adalah yang merepresentasikan dari si entitas ya. Dia tuh ini propertinya, properti dari entitas. Tadi NIM, nama lengkap, itu adalah atribut. Entitasnya mahasiswa. Atribut tuh kayak kalian nih, atributnya apa sih? Baju, kalau misalnya buat orang yang objeknya gitu ya. Yang membedakan kita gitu. Nah, itu kan ada yang mendefinisikan ya. Ada employee number, kalau di sini name, address, city, state, zip code, dan lain sebagainya. Nah, di atribut itu kita memilih ada yang namanya primary key. Primary key ini adalah
yang mengidentifikasikan si entitas itu yang unik gitu ya, yang membedakan dia dengan entitas yang lain. Nah, di atribut juga ada tipe-tipenya, ada jenisnya. Di sini ada 3, nggak lebih dari 3 sih ini. 3 kategori lah ya. Yang pertama, jenis atributnya itu simple and composite atribut. Kalau simple atribut, si atributnya ini nggak bisa dibagi lagi ke dalam bagian-bagian yang berbeda, ya. Contohnya apa? Simple atribut. Apa kira-kira? Simple atribut tuh misalnya kode pos. Itu kan nggak bisa dibagi-bagi ya. Maksudnya dibagi-bagi itu gimana? Nah, kalau di sini yang bisa dibagi contohnya composite atribut. Kayak nama itu bisa dibagi lagi jadi misalnya first name, last name. Nah, artinya si atribut itu bisa dibagi lagi gitu menjadi beberapa part atau bagian, ya. Apalagi kira-kira simple atribut. Umur, ya. Umur kan nggak dibagi lagi. Masa tahunnya, bulannya, tanggalnya. Kan umur nggak ya? Jadi emang satu aja gitu ya, satu field aja gitu kan. Apalagi kira-kira? Email nanti masuknya kalau email bisa multi valued atribut karena bisa jadi email ada 2 ya. Ya nggak sih? Atau bisa email kantor, email pribadi. Tapi tergantung kalian mendesainnya sih sebenarnya. Apakah memang perlu dibagi lagi si email apa cukup satu aja kan? Nah, nanti masuk kita nih ambil simple and composite, nanti ada yang namanya single valued and multi valued attribute. Berarti lebih ke value-nya, nilainya nih. Kalau single valued attribute itu berarti hanya punya satu value atau satu nilai. Contohnya tanggal lahir. Tapi kalau multi valued attribute dia bisa ada many values ya di satu atribut. Misalnya nomor telepon. Bisa jadi nomor telepon kantor, nomor telepon pribadi, ya kan? Terus alamat, alamat kantor, alamat pribadi, apa lagi kira-kira? Single valued and multi valued attribute. Itu paling ya. So. Itu ya contohnya. Lalu derive atribut itu adalah atribut yang dihitung dari atribut lain. Contohnya umur. Nah, umur itu bisa dihitung dari tanggal dia lahir tuh kapan. Oh. Jadi dia dikalkulate dulu ya hasilnya. Nah, oke, lanjut ya, masih paham? Nah, ini contohnya. Nah, di sini ini di logical model ya. Si employee ini dia punya skill. Nah, skill itu kan nggak cuma satu ya. Skillnya bisa jadi skillnya pemrograman, skillnya lainnya apa kira-kira? Apa desain, UI UX. Nah, si skill ini kan bisa lebih dari satu. Jadi multi valued attribute gitu. Nah, kalau yang simple or single stored attribute dia date employee, dia kapan dia diterima kerja gitu ya, kapan dia mulai kerja itu kan cuma satu ya, dan nggak bisa dibagi lagi jadi beberapa gitu, tuh beberapa part. Nah, lalu ini composite attribute. Composite attribute lawan dari si single attribute, dia bisa dibagi part-partnya, employee address misalnya, alam jalannya, kotanya, apa kode posnya itu kan dibagi beberapa part ya untuk si employee address gitu ya. Oke. Nah, lalu pertanyaannya kenapa derived and multi-valued can be identifier? Tadi kan derived itu menghitung ini ya dari si atribut lain. Multi-valued berarti beberapa value. Kenapa nggak bisa jadi primary key atau identifier? Kenapa?
Karena dia nggak ini ya, karena nggak bisa karena nilainya berubah-berubah kalau di Rive. Misalnya umur ya dia walaupun unik, jadi bukan cuma unik doang gitu. Perlu perhatikan juga kalau mau milih primary key. Kalau unik aja ya emang umur umur tapi sama ya banyak yang sama kan umur ya. Dan dia akan berubah-ubah gitu di misalnya bulan bertambah pun bisa berubah gitu. Multi-valued juga karena terlalu ini ya value-nya banyak gitu nilainya. Jadi nggak bisa jadi identifier. Oke, tadi atribut. Tadi entitas sudah, atribut udah. Nah, kita masuk ke relationship. Nah, relationship ini adalah yang menghubungkan dari entitas atau beberapa entitas, ya. Di sini ada kasus si pegawai dengan kursus ya, kursus bahasa pemrograman. Nah, ini ada relasinya komplit ya, komplit. Apakah sudah selesai atau belum? Nah, untuk melihat ini garisnya, kalau dia sudah selesai, itu dia garisnya biasa garis lurus. Tapi kalau garis putus-putus artinya kondisinya masih belum diketahui dan bisa jadi opsional ya. Kalau garis putus-putus bisa jadi atau belum selesai di kasus ini si kursusnya gitu. Nah, nah ini ya. Jadi em, si komplit di sini adalah relasinya ya dari si employee dengan si course atau kursus. Nah, many to many itu kardinalitasnya jumlah dari si hubungannya atau relasinya. Tuh ya. Oke. Nah, di apa? Di kasus beberapa kasus di antara entitas dengan entitas, ya kan ada relationship-nya, ada hubungannya. Nah, dari sini bisa jadi muncul suatu atribut di dalam relationship atau hubungan. Contohnya, si employee dengan kursus ini, dia ada atribut that completed in di relationship complete, yaitu kapan si pegawai ini menyelesaikan kursusnya. Nah, kalau di database-nya, di implementasinya, teknisnya, ini biasanya kalau dia itu cuma satu atribut aja dan nggak ada identifiernya atau ada uniknya, itu bisa langsung dimasukin ke sini sebenarnya ke employee. Tapi di desainnya kita nanti seperti ini, oh nanti orang tuh bisa paham si atributnya muncul karena hubungan dari relationship ini. Tapi kalau teknisnya biasanya masuk ke entitas utama ya, entitas asalnya ini si employee. Karena bikin berat database juga gitu ya. Ini bisa dimasukin lah ke sini. Nah, cuman untuk kasus yang dia ini ada tambahan atribut lain dan juga dia ada uniknya atau yang bisa jadi primary key. Nah, itu perlu dijadikan entitas yang namanya associative entities. Tuh, jadi karena kenapa? Relationship atau si hubungan tadi, dia tuh nggak boleh punya atribut key. Dia nggak boleh. Kalau punya atribut key, itu dijadiin entitas. Tapi nggak boleh cuman atribut key doang di entitas. Ada atribut lain. Gitu. Nanti ya, kalau di kasus kalian ada kasus seperti itu, jadikan entitas. Yang mana nanti entitas-entitas ini kan jadi tabel ya kalau di database ya. Gitu kan? Nah, berarti tadi si date completed itu ada yang bisa jadi primary key-nya ini, yaitu sertifikat. Sertifikat number. Jadi nanti ada tabel employee, sertifikat, kursus. Nah, ini dibuat sebagai associative entities, yang mana ini muncul karena ada hubungan si employee dengan kurs atau kursus. Oke, sampai sini paham? Paham? Banyak ya ini yang kondisi-kondisinya ya. Nah, di sini bagaimana kita tahu gitu kapan sebuah relationship atau hubungan ini perlu diubah menjadi associative entities. Pertama, jadi biasanya di sini ya hubungan awalnya adalah many to many. Ya. Kemudian juga dia memiliki ini ya
As independent meaning to end users can be identified with a single attribute identifier. Ya, jadi dia punya identifier unik tadi, gitu. Terus juga dia punya lebih dari satu atribut, ya. Tadi kan lebih dari satu ya. Nah, itu ya. Kemudian the associative entity participant in one or more relationship independent of the entities related in the associated relationship. Jadi ada beberapa relationship ya, independent of the entities. Oke. Oke, sampai di sini paham? Apa apa udah pusing? Pusing ya? Tahu aku pusing. Duh. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada yang namanya degree of relationship. Jadi degree of relationship ini itu it reverse tuh, jadi kayak mengacu kepada jumlah dari sebuah entity ya, yang berpartisipasi dalam sebuah relationship. Nah, ini dibagi menjadi 3 jenis. Ada unary relationship, binary relationship, dan ternary relationship. Kalau unary relationship dia itu hubungan dengan satu entitasnya. Jadi bisa jadi dia berhubungan dengan entitasnya sendiri. Kalau binary relationship berarti ada dua entitas yang saling berhubungan. Ternary relationship itu ada tiga entitas gitu ya. Ini 1, 2, 3 lah gitu simpelnya. Contohnya, contohnya ini di unary relationship ada kasus di one to one relationship berarti satu ke satu ya. Nah, ini dia hubungannya ke entitasnya sendiri. Karena ini bisa langsung jadi satu entitas ya. Contohnya di perusahaan ya, orang tuh bisa menikah dengan satu orang lainnya gitu. Ya, jadi tetap si tabelnya si person kan, tabelnya person. Nah, dia nanti berelasi dengan digambarkan ke entitas personnya juga ya kan. Nah, jadi dia sebutannya unary relationship tuh. Dia berelasi dengan dirinya sendiri. Ya, jika satu orang person itu bisa menikah dengan satu orang lainnya. Ya, one to one. Lalu one to many, entitas employee di sini satu pegawai bisa memanage banyak pegawai, ya kan? Jadi dia relasinya di sini ada dikasih gagang itu ya. Lalu kan kalau many to many relationship, nah di sini kalau di sini ada entitas lain yang berhubungan ya, quantity di sini ya. Nah, kalau kita fokus ke sini, berarti satu item bisa memiliki banyak komponen, ya. Satu komponen bisa dimiliki oleh banyak item, ya. Nah, lalu di sini yang jadi associative entity itu, ya. Oh, sekarang. Oh, iya. Oh, iya. Oke, saya gampang sih. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia jadi associative entity karena yang ini si quantity tadi itu ini ya, ada komponen itu berkaitan dengan effective date-nya nih. Apa sih komponennya ini? Apa namanya, tanggal dari komponen ini tidak kadaluarsa ya sebutannya ya. Gitu. Oke. Nah, ini ya contoh dari unary relationship. Lomba apa?
Lomba? Hah? Oh, pelatihan. Oke. Sip, lanjut. Nah, kita lanjut ke binary relationship. Nah, kalau binary tadi ada dua entitas, berarti yang berhubungan ya. Jadi di sini ada employee dengan parking space. Coba, kenapa employee dengan parking space itu one on one? Coba masnya jawab. Sibuk sendiri. Coba lihat. One to one tuh apa? Kenapa jadi baca gimana ini? Employee dengan parking space kenapa relasinya one to one? Makanya perhatiin tuh. Sibuk sendiri. Coba jelasin temennya. Gimana? Coba jelasin temannya. Gimana? Kenapa hubungan si apa kardinalitasnya tuh one to one tuh employee dengan parking space? Parking space itu apa? Tempat parkir. Iya. Itu pegawai. Kenapa? Pegawai. Satu tempat parkir hanya tuh satu pegawai. Jadi one to one ya. Coba yang sampingnya jelasin one to many gimana? Kalau one to many. Mana? Produk lain itu satu mini produk gitu ya. Kayaknya satu unit produk satu produk kali ya, satu jenis produk. Bisa menghasilkan banyak produk. Ya, apa mengandung banyak produk kali ya, konten banyak produk. Oke, sampingnya many to many itu di mana bacanya? Satu pelajar bisa mendaftar banyak kursus dan banyak. Berat dari kursus satu kursus bisa berdiri Menampung banyak pelajar. Oke, ya benar ya. Oke, nah lanjut. Tadi ini masih, ini binary ya. Ini kalau ternary berarti ada 3 entitas atau lebih gitu ya. Ya 3 entitas. Nah ini kalau di sini vendor hubungannya dengan si part itu ada supply schedule. Jadi kapan? Vendor dengan warehouse. Warehouse itu kan gudang ya. Jadi si vendor ini ada hubungan pengiriman pengiriman part atau bahan-bahan baku lah gitu ya, part ke gudang, dia itu dihubungkan dengan entitas yang sebutannya asosiatif entitas karena muncul dari si relasi ini ya. Jadi dibuatlah si atribut entitas ini ya, supply schedule, yaitu yang mengatur jadwal kapan disuplainya ya, dan mode pengirimannya dan juga biayanya gitu. Nah, bacanya bisa dari sini ke sini, terus dari sini ke sini, ya. Satu vendor bisa memiliki banyak jadwal pengiriman, gitu, ya. Terus satu jadwal pengiriman bisa mengirim kepada satu gudang. Tapi ya gitu ya. Satu gudang memiliki banyak jadwal pengiriman. Itu. Terus satu part bisa dikirim kepada banyak jadwal pengiriman. Ya. Oke. Khatam ya di situ. Oke, masih lanjut ya. Ini masih banyak. Nanti sampai case study. Oke. Kita masuk ke cardinality constraint. Cardinality constraint itu tadi sih sebenarnya udah dijelasin. Itu bisa specific number of instance of one entity. Jadi ada namanya minimum cardinality, ada maksimum cardinality.
Nah, ini sih kalau yang garis 2 berarti maksimal 1 dan minimal cuma 1. Garis sorry, bulat kayak gini minimal kosong berarti opsional, maksimal banyak. Tuh cardinality. Nah, ini juga bisa dibuat menggunakan angka gitu. Bisa menggunakan angka. Jadi contohnya di sini ada 5. Itu menandakan maksimalnya itu adalah 5. Gitu. Jadi opsional tapi maksimalnya 5. Jadi si pegawai itu di-assign atau di-assign ke dalam maksimal 5 project, tapi dia juga bisa nggak di-assign karena opsional gitu. Nah, lalu satu project bisa dimiliki oleh banyak employee minimal 1 ya nggak sih, minimal 1 ya, minimal 1 maksimal banyak. Nah, contohnya kalau pemetaannya kayak gini nih, misalnya si pegawai los itu bisa projectnya ada beberapa kan, tapi bisa juga ada yang enggak mapping project gitu ya. Oke, lalu kita mengenal juga yang namanya multiple relationship between entity. Jadi sebuah entitas tuh hubungannya bisa banyak ke entitas lain, nggak cuma satu. Contohnya si employee ini relationship-nya supervises, works in, manage, supervised by. Nah, itu ya. Jadi relasinya bisa beberapa entitas. Nah, lalu di sini multiple relationship between entity. Nah, ini jadi profesor dengan si course atau mata kuliah yang diajar itu dihubungkan dengan adanya schedule atau jadwal ya semester. Jadi satu profesor bisa disqualified ya, bisa dikualifikasikan ke dalam banyak mata kuliah, minimal 1, maksimal banyak, tapi satu course, satu mata kuliah itu bisa diisi oleh maksimal 2 minimal 2 profesor, maksimal banyak. Nah, gitu ya. Gak tricky bacanya ya. Nah, lalu di sini ada kasus yang namanya surrogate key atau surrogate identifier. Kalau surrogate tuh kalau bahasa Indonesianya tuh pengganti ya. Kayak bisa surrogate mother, ibu pengganti gitu ya. Jadi di sini oke. Jadi kan si associative entities ini dia butuh primary key, ya kan? Dia butuh primary key. Karena atributnya ini cuma satu semester, satu aja nih nama atributnya semester, tapi yang namanya entitas dia butuh primary key. Cuma kalau primary key-nya gabungan dari ID profesor dengan ID course-nya, itu akan membuat database memproses lebih lambat. Makanya dalam beberapa kasus kita perlu yang namanya membuat identifier buatan atau identifier pengganti yang namanya surrogate identifier. Biasanya surrogate identifier itu auto increment atau langsung bisa dibuat otomatis gitu kayak berurutan auto increment kalau di dalam database. Nah, jadi surrogate identifier itu kita bisa gunakan tuh ya eh, ketika tujuannya untuk menyederhanakan agar pemrosesan database itu lebih cepat dibanding kita mengkomunikasikan ID dari beberapa entitas, itu akan memperlambat proses database. Bisa surrogate key itu kayak 1, 2, 3 itu auto increment tapi bukan di input ya. Tuh, jadi misalnya kalau kalian apa ya simpelnya kayak misalnya user interface gitu ya, kelihatan ada kita masukin atau register nama gitu ya, register akun lah. Itu kan sebenarnya ada ID, tapi kan kita nggak nginput ID kan di situ. Itu bisa sebutannya auto increment tuh, biasa langsung di generate tuh. Di coding, di generate, disimpannya ke database, dia akan berurutan. Nanti ada lagi yang register, nanti dia ID-nya akan tergenerate gitu. Itu auto increment.
Dibanding misalnya ID-nya oh dia unik tapi dipakai nomor KTP. Nomor KTP kan panjang ya. Kalau kita jadikan primary key itu juga agak tricky juga tuh ketika memproses, agak lambat gitu karena dia harus memanggil sejumlah data kan. KTP berapa sih angkanya? Hah? 16 ya. Jadi biasanya tuh nggak bisa dijadiin si primary key juga tuh walaupun unik karena bisa bikin lambat juga tuh, ya kan? Jadi kita bisa pakai surrogate key ya atau identifier pengganti gitu yang auto increment. Jadi di sini kapan kita menggunakan surrogate key ketika the natural primary key si primary key-nya itu tidak efisien dan terlalu panjang. Ya, jadi ini akan membuat database itu memprosesnya lebih lambat, ya. Kayak lalu juga ketika primary key-nya itu is recycle ya, atau reuse or repeated periodically. Jadi nggak unik gitu, karena dia akan diperbarui. Ya, contohnya umur atau apa ya, yang dia tuh diperbarui itu kasusnya kita pakai surrogate key. Oke, sampai sini kita lanjut ke studi kasus. Jadi masing-masing latihan. Silahkan ada kertas masing-masing. Karena kalau nggak langsung dipraktekin nanti akan lupa ya bikinnya gimana. Tapi nanti kita pakai tools ya, pakai pakai software untuk menggambar QR. Cuma kan kita bisa juga nyeret-nyeret ya, contohnya pakai kertas sama pensil atau buku. Kita identifikasi dulu entitasnya apa, relasinya apa, sama kardinalitasnya. Jadi nggak perlu sampai atribut ya. Nggak perlu sampai atribut teman-teman ya. Sampai sini aja nah kayak gini aja sampai sini nih. Kayak sampai kayak gini aja ya. Entitas, terus relationship-nya sama cardinalities. Waktunya 15 menit cukup ya? Oke, silakan. Diskusi boleh sama temennya. Yang penting biar sama-sama paham. Gak apa-apa ya, bahasa Inggris emang asal materinya, jadi orang jadinya juga lagi. Kabur aja dulu ya. Kabur aja dulu. Ya. Oke, kita lanjut ke super type and subtype representation. Di mana di sini
ini untuk entitas ya. Jadi ada yang namanya subtype, supertype. Jadi kalau subtype itu ada subgroupingnya. Kalau supertype itu entitas yang generiknya, yang umumnya gitu ya. Contohnya, ini kita gunakan untuk kasus-kasus yang memang harus dikategorikan si entitas itu. Misalnya ada students, itu di universitas dia dikategorikan lagi apakah dia graduate student atau undergraduate students. Nah, seperti ini notasinya nanti, teman-teman. Oke, jadi ketika kalian misalnya ada kasus di rumah sakit, oh ini ya, sorry. Kasus ini aja langsung ya, kasusnya. Nah, di sini untuk menggambarkan supertype sama subtype, supertype itu adalah yang generiknya, yang umumnya. Di mana di sini yang supertype itu adalah pasien ya, adalah pasien. Nah, untuk menggambarkannya nanti ketika si pasien ini harus ada kategori khusus yang mana atributnya itu hanya punya si entitas itu aja. Nggak semua pasien itu punya. Jadi harus dikategorikan lagi. Jadi suka si pasien itu apa? Pasien rawat jalan, lalu pasien rawat inap. Jadi ada kategori yang menyebabkan dia harus disub lagi itu, disub entitas. Nah, kita menggambarkan kayak gini. Garis satu, lalu ada buletan, lalu apa kategorinya? Kenapa harus dibuat kayak gini? Ada sesuatu yang sama-sama. Karena nggak semua pasien punya atribut cek back there atau tanggal yang harus cek lagi gitu ya. Tanggal dia harus pasien itu ada tanggal dia keluar ya kan? Jadi harus dikategorikan. Nah, atribut yang ada di subtype itu diwarisi kepada entitas subtype-nya. Jadi nggak perlu ditulis ulang atribut si pasien ini, pasien ID-nya, pasien name-nya, dan lain-lain. Karena dia sudah diwarisi oleh si subtype-nya. Gitu. Nah, relasi yang dimiliki oleh si subtype itu juga dimiliki oleh si subtype-nya. Tapi relasi si subtype hanya dimiliki oleh relasi subtype-nya aja. Contohnya, pasien di sini, pasien rawat jalan, itu nggak ada relasi dengan kamar ya atau kasur di sini bed ID karena ini hanya dimiliki oleh pasien yang rawat inap gitu. Jadi relasinya nggak mewariskan si subtype tidak bisa mewariskan relasi ke supertype. Nah, tapi supertype atau ada relasi juga berlaku kepada subtype-nya. Contohnya pasien itu ditangani oleh ini ya dokter lah gitu ya. Satu dokter misalnya, itu maksimal satu dokter ya. Dan itu juga berkaitan dengan si subtype-nya gitu. Oke, paham di sini konsepnya? Lalu ada lagi di ada namanya generalization dan specialization. Nah, ini berlaku untuk si supertype atau subtype tadi. Nah, generalization ini proses mendefinisikan entitas dari umum ke spesifik ya. Generalization dari umum dulu ke spesifik. Tapi kalau specialization dari spesifik ke umum ya. Nah, lalu ada juga yang namanya completeness constraint. Nah, ini ada total specialization rule, yaitu semua instance harus termasuk dalam salah satu subtype, dan partial specialization rule. Jadi ada kemungkinan si instance ini tidak termasuk dalam subtype manapun. Contohnya, ini banyak ininya ya, banyak aturannya ya. Jadi pas ngegambar diagram tuh memang perlu ini. Oh, ini tuh pakai apa ya gitu ya. Nah, jadi di sini kalau total specialization kita menggambarkannya itu garis dua ya. Total specialization itu berarti si pasien itu bisa has to be either an outpatient or a resident patient. Jadi bisa
apa harus ya berarti ya? Si pasien ini harus masuk ke dalam salah satu dari si subtype-nya kan? Kalau kayak gini. Ya nggak? Coba tadi lihat. Ya, semua instan harus termasuk dalam salah satu, harus termasuk dalam salah satu subtype-nya. Apakah si pasien ini masuknya pasien rawat jalan atau pasien rawat inap? Harus masuk salah satunya. Gitu. Ya kan? Nah, kalau partial specialization itu dia dapat masuk ke salah satu subtype, tapi opsional, bisa juga nggak masuk keduanya. Itu partial specialization digambarkan oleh garis satu. Tuh ya. Oke, paham sampai sini? Oh, Lanjut ya. Ini masih ada lagi ya. Namanya disjointness constraint, batasannya. Ini kita bahas batasan-batasannya. Ada yang namanya disjoint rule, ada yang namanya overlap rule. Kalau disjoint rule, si supertype ini is a member of one subtype. It cannot simultaneously be a member of any other subtype. Jadi cuma satu kan kalau ini. Ya, cuma satu ya disjoint. Tapi kalau overlap itu bisa keduanya. Ya. Nah, digambarkannya gimana? Digambarkan kayak gini. Dibuat D ini untuk menandakan si disjoint ini si pasien bisa langsung ke outpatient atau resident patient tapi nggak bisa keduanya. Tuh ya, but not both at the same time. Kalau overlap itu bisa keduanya. Ya. Bisa keduanya, bisa satu atau bisa keduanya. Overlap namanya. Udah sampai sini dulu. Gimana? Pusingnya. Dia harus paham ininya ya, penggunanya. Kapan kasusnya tuh pakai ini. Oh ya. Nah, lalu ada yang namanya subtype diskriminator. Kalau subtype diskriminator ini sebenarnya untuk ini sih memudahkan aja gitu ya, menentukan dia ini masuk ke mana. Contohnya di sini kita bisa pakai value yang menandakan gitu ya. Kalau misalnya hourly employee itu dia pakainya H. Ini salaried employee dia pakainya S. Ini konsultan pakainya C. Jadi kalau di database itu nanti jadinya kayak jenisnya gitu loh, tipenya kategori dari employee nanti dipilihnya yang cuma dimasukkannya cuma ininya aja. Diskriminatornya aja, yang pembedanya aja. Apakah dia S, C, atau H? Tujuannya buat apa sih? Sebenarnya tujuannya untuk memudahkan aja sih untuk memanggil datanya gitu ya, untuk mengelola database gitu. Itu namanya subtype disjoint subtype diskriminator ya. Nah, kalau overlapping subtype dia menggunakan ini ya, boolean ya. Jadi bisa dua kemungkinan. Jadi bisa memiliki lebih dari satu nilai ya. Yang mana di sini untuk kasus ini ya, apakah dia termasuk manufacturer ini Y, purchase Y, nanti kalau misalnya dipilihnya ada Y, M, dia masuknya kemana? Tuh. Ya. Jadi dia memiliki lebih dari satu nilai. Oke, gimana? masih masih connect ya? Ini terakhir materi terakhir. Oke, jadi kita mengenal yang namanya entity clustering. Jadi entity clustering itu adalah kita mengcluster, membuat entitas itu lebih simpel. Gimana? Bingung. Jadi
Ya simple, tapi dibikin simpel seperti ini. Namanya entity clustering. Jadi caranya gimana gitu ya. Nah ini tuh sebenarnya tujuannya ketika kita mau menjelaskan ke klien. Kalau aslinya itu ketika kita ngedesain database, memang harus sedetail mungkin. Karena nanti kita dari konseptual, dari logical, physical gitu ya. Nanti kan dari developer yang ngerjain ya, yang harus paham gitu ya tinggal menggunakan database kita. Nah, ini memang harus sedetail mungkin. Nah, ketika kita mendesain database, bisa jadi akan seperti ini ya, detail gitu ya. Tapi kan nggak mungkin kita ngejelasin kayak gini ke klien. Nah, ini kita bisa pakai yang namanya konsep entity clustering. Yang mana beberapa bagian ini bisa dijadikan satu gitu ya, jadi satu. Misalnya selling unit sorry, salesperson sama sales territory itu bisa jadi namanya selling unit gitu. Nanti ini yang kita jelasin ke kliennya kayak gini. Jadi entity clustering konsepnya adalah membuat lebih sederhana lah ya dari model yang kompleks. Tuh. Oke, selesai. Nah, ini referensi yang digunakan. Saya capek. Gimana yang mau ditanyakan? Kita masih enggak kelas lain juga saya kasih.